ada sesuatu yang tidak ingin manusia Sunda ini maju gitu. Ada sebuah doktrin yang menjauhkan manusia Sunda untuk berpikir realis gitu. Apa ya? Ya contoh lah, salah satunya berbicara tentang Kabayan gitu ya. Kabayan ini sendiri dipikirnya adalah manusia yang lucu gitu, orang yang lucu gitu, yang sering guyon dan disebutnya kadang-kadang melenceng ya, sedikit bodoh gitu. Itu Kabayan. Padahal Kabayan sendiri, makna Kabayan di dalam Kesundaan sangat-sangat berbeda jauh dengan karakter yang divisualkan dalam film gitu ya. Teh sadayana ajrih ku harti. Waktu ditanya cepot teh naon? Aya hartina. Astra jinga teh naon? Aya hartina. Di mana diajarna? Di Giri Harja aya hartina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kalanuwun, rahayu, 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 sagung dumadi. Terima kasih, selamat malam wargi-wargi Jawa Barat Surya. Pada kali ini mohon izin saya ingin mencoba menyelami pemikiran dari Kang Deddy Mulyadi atau KDM Bapak Aing gitu ya. Kali ini kita akan mencoba masuk ke dalam pemikiran filsafat lah ya, atau lebih tepatnya sih lebih kepada bagaimana pemikiran seorang KDM ini berbicara tentang intelektual, bicara spiritual, atau bicara tentang ketersambungannya ya dalam budaya Sunda ini, berbicara tentang kesemestaan gitu ya. Oke, kali ini kita akan langsung saja kita membongkar dulu lah ya. Karena banyak hal yang kita kaji sebenarnya dalam video-videonya KDM Kang Deddy. Saya menemukan banyak hal banget, mulai dari bagaimana KDM ingin membuat sebuah kerangka besar, kerangka berpikir masyarakat Sunda saat ini gitu ya, ketika terjadi dalam gempuran teknologi, gempuran budaya juga gitu, gempuran intelektual juga sebenarnya. Nah, ini bagaimana Kang Deddy bisa bertahan, berdiri kekeh gitu ya dengan pemikiran bukan tradisional sih bagi saya gitu, berbicara tentang Sunda. Jadi Kang Deddy sudah melampaui jauh mungkin ya pemikiran-pemikiran kita, sehingga apa yang disebut dengan Sunda Buhun atau ajaran-ajaran leluhur kita dianggap tertinggal gitu. Padahal itu melampaui saat ini gitu ya, diri kita pemikiran kita saat ini gitu. Dalam beberapa dialognya atau tentang pidatonya tentang filsafat pun, ceramahnya lah, berbicara ya bahwa beliau kekeh walaupun tentang filsafat barat gitu ya, mau Plato, Socrates atau siapapun gitu, beliau tetap kekeh meyakini gitu ya bahwa falsafah Sunda ini memiliki makna yang sangat dalam. Nah, ini landasan yang perlu kita garis bawahi gitu ya. Jadi ada satu keyakinan besar dan satu harapan ketika manusia Sunda hidup menjadi seorang maung gitu ya, atau manusia unggul gitu. Nah, di sini saya ada beberapa tulisan saya pribadi. Oke, tujuan dari KDM adalah beliau paham gitu bahwa peninggalan leluhur Sunda gitu di dalam kehidupannya itu benar-benar memiliki makna atau esensi nilai ini besar banget gitu ya, peradaban yang sangat agung. KDM memahami hal itu gitu, bagaimana membahasakan ilmu ketinggian leluhurnya dengan bahasa-bahasa kekinian, dengan bahasa-bahasa ilmiah, bahasa-bahasa agama, bahasa budaya, bahasa politik, dan bahasa masyarakat yang sampai masyarakatnya sendiri, sampai masyarakat yang terbawah gitu ya, dipahami gitu. Nah, inilah pembangunan SDM intelektual manusia Sunda. Lalu setelah intelektual, KDM sendiri berbicara tentang SDA, sumber daya alam. Itu bagaimana kebijakan-kebijakan KDM berbicara tentang pembenahan alam lingkungan itu ya, sedemikian rupa. Itu salah satu
kalau dalam bahasanya itu orang Sunda itu harus memiliki ucap, tekad, lampah itu harus selaras gitu, harus sejalan gitu ya. Nah ini ucapannya bagaimana berbicara tentang kesadaran itu sendiri gitu ya, tentang intelektualnya. Ucap, tekad, bagaimana perbuatannya gitu ya, tekad, niat gitu ya. Niat itu dalam artian berbicara kecerdasan hatinya, bagaimana kecerdasan pikirannya ini eh, manunggal gitu ya dengan ucapan yang dalam artian penjelasan kepada masyarakat, bicara dengan kebijakannya atau apa itu harus jelas gitu. Nah ini berbicara tentang kesemestaan, berbicara SDA-nya lah, sumber daya alam ya, itu yang harus dikembalikan lagi dari pengerusakan atau banyak sih emang di Jawa Barat, apalagi ya berbicara tentang tanah gitu ya, mulai gunung gitu itu sudah berubah fungsi itu, waduh berapa ini, banyak hal lagi. Sungai Citarum terlebih gitu ya, saya kebetulan kecilnya di daerah Citarum gitu. Jadi setelah sekolah saya selalu ke Sungai Citarum. Nah di sini Sungai Citarum ini sendiri banyak meninggalkan sejarah besar di tanah Sunda, yang sebenarnya ini target dari KDM. Saya meyakini itu sih, karena mau nggak mau berbicara sungai ini sendiri menjadi satu pemikiran besar bagi manusia Sunda. Satu hal yang penting gitu ya berbicara tentang sungai ini, bahwa kehidupan kesejahteraan masyarakat ini salah satunya itu ditandai oleh sungai yang bersih gitu. Itu ciri khas pola pikir dari manusia Sunda gitu. Nah Kang Dedi, saya yakin memahami hal ini gitu kan, tentang pembenahan lingkungan gitu ya. Ini sumber daya alam, mengembalikan warisan leluhur yaitu alam raya yang gemah ripah. Nah ini mengembalikan esensi ya sebenarnya, bahwa gemah ripah loh jinawi itu dalam artian bagaimana manusia bisa kembali kuat gitu ya dalam lingkungannya sendiri gitu. Jadi tidak lagi menjadi pemikiran bahwa masyarakat itu adalah beban negara gitu ya, atau kita berpemikiran bahwa masyarakat harus ketergantungan gas LPG atau apapun. Sebenarnya ketika manusia Nusantara bisa memahami atau bisa manunggal dengan alamnya gitu, bahwa kehidupan ini ya bisa selesai dengan keterhubungan kita dengan alam dan leluhur kita gitu. Banyak hal-hal yang ini bisa menjadi, kalau bahasa kerennya saat ini itu ketahanan pangan atau apapun itu ketika kesadaran dengan alam semesta sudah manunggal gitu ya dalam pemikirannya. Nah ini pemikiran KDM atau dalam secara filsafatnya itu eh, ingin membongkar lah ya dari satu kecerdasan besar leluhur kita diaplikasikan dengan dunia modern saat ini. Bagaimana menyusun bahasanya, menyusun kebijakannya, menyusun strategi medianya atau apapun itu harus tertata gitu ya. KDM bagi saya memiliki beban yang sangat berat gitu ya, karena saya kira 100 tahun ke depan orang yang seperti KDM belum tentu ada gitu ya. Karena ini sebuah fenomena lah ya, bisa disebut fenomenanya itu karena langka gitu ya. Kita akan entah kapan lagi kita memiliki pemimpin yang bisa bisa komplit lah ya, mungkin dari sisi apapun gitu ya, intelektualnya bisa, spiritualnya pun begitu. Nggak mungkin terlalu cepat lah ya gitu. Jadi akan lama karena ini proses alam gitu ya. Oke, ini kesadaran alamnya, berbicara tentang filsafat dulu lah ya. Jadi bagaimana Kang Dedi KDM ini sendiri meyakini bahwa falsafah atau filsafat Sunda itu sendiri masih relevan dalam kehidupan hari ini gitu ya. Bagaimana anak muda atau para intelektual Sunda ini harus bangkit dalam keterpurukan, bahwa memahami Sunda bukan lagi memahami yang harus kalah bersaing gitu ya, kalah dalam hal politik, hal apa. Karena banyak budaya-budaya yang bukan budaya sih kalau saya nyebut itu, ada sebuah bukan konspirasi lagi atau apa ya,
ya ada sesuatu lah ya, ada sesuatu yang tidak ingin manusia Sunda ini maju gitu. Ada sebuah doktrin yang menjauhkan manusia Sunda untuk berpikir realis gitu ya. Apa ya? Ya contoh lah, salah satunya berbicara tentang Kabayan gitu ya. Kabayan ini sendiri dipikirnya adalah manusia yang lucu gitu, orang yang lucu gitu, yang sering guyon dan disebutnya kadang-kadang melenceng ya, sedikit bodoh gitu. Itu Kabayan. Padahal Kabayan sendiri, makna Kabayan di dalam Kesundaan sangat-sangat berbeda jauh dengan karakter yang divisualkan dalam film gitu ya. Ada hal kayak gitu. Akhirnya ada stigma bahwa orang Sunda itu adalah orangnya lucu gitu, orangnya ya bodoh, orangnya apa ya, penakut gitu ya, atau orang Sunda itu ya nggak berani jauh gitu ya, dan lain-lain lah dan sebagainya. Itu ada, kalau saya membaca ini ada satu pemikiran yang ditutup-tutupi gitu ya dari manusia Sunda. Nah, Kang Dedi inilah yang lahir dalam artian menawarkan sebuah solusi. Manusia Sunda harus berani gitu, harus berani bersuara, harus berani menentukan sikap, harus berani apapun gitu. Keberanian ini dalam artian dalam jalur relnya yang benar-benar sudah tertata gitu ya, nggak ngawur gitu ibaratnya. Ini harapan yang saya baca ini dalam pemikiran intelektualnya, apalagi dalam mengambil spiritnya dalam filsafat Sunda gitu ya. Atau apa ya, kalau saya nyebut itu lebih kepada membangun sebuah peradaban agung lagi gitu ya. Peradaban yang eh, kalau saya membayangkan ketika Kang Dedi ini mendapatkan sebuah support system yang lebih besar gitu ya, ya beliau mungkin bisa menjadi seorang presiden atau apapun itulah. Eh, Alangkah saya bisa membayangkan perubahannya seperti apa gitu ya. Baru jadi gubernur aja seperti ini gitu. Nah inilah Kang Dedi membawa spirit-spirit kebudayaan, membawa spirit-spirit eh, warisan leluhur gitu ya, yang saat ini menjadi hal apa ya, yang dulu mungkin kita anggap kuno, terbelakang, akhirnya itu menjadi sebuah jawaban gitu. Nah ini kehebatan seseorang sebenarnya, kehebatan seseorang yang bisa kita nilai itu adalah bukan berbicara tentang hal-hal kekinian dengan teori kekinian, akhirnya tidak menemukan solusi gitu kan, tapi malah bertabrakan kepentingan, bertabrakan dengan ego, apa ya, lembaga dan lain-lain lah gitu ya. Dalam ideologi pun seperti itu gitu. Enggak, tapi Sunda menghadirkan sebuah tatanan kehidupan yang benar-benar berada dalam kesadaran gitu ya, kesadaran kehidupan, kesadaran kesemestaan gitu, bahwa diri kita sendiri adalah diri kita yang manunggal dengan alam gitu ya. Makanya kita ini adalah miniatur semesta gitu kan. Itu pemahaman-pemahaman kesundaan yang sedemikian rupa itulah yang menjadikan filsafat Sunda bagi saya sangat relevan gitu ya untuk hari ini gitu. Mungkin itu, apa sih yang ada di dalam filsafat Sunda gitu ya, yang ditawarkan oleh Kang Dedi gitu. Kalau saya melihatnya bukan hanya berbicara filsafat Sunda dalam artian tentang kesemestaan saja gitu ya, tapi dalam politik, dalam sosial ini tumbuh gitu ya. Dalam budaya, contoh mungkin dalam dunia pewayangan gitu ya. Jadi manusia Sunda benar-benar menghadirkan sebuah simbol-simbol bahasa leluhur dulu ini di dalam wayang gitu, atau di dalam tarian gitu kan. Nah ini bagaimana generasi saat ini ketika Kang Dedi menyajikan dalam tarian, dalam wayang, dalam apapun, manusia saat ini, anak-anak muda, apalagi generasi milenial gitu ya, Gen Z gitu ya, bisa menyerap apa sih yang tersembunyi gitu ya di dalam pertunjukan itu gitu. Dan kita harus meyakini bahwa pertunjukan seperti wayang, tari, dan lain-lain di dalam warisan budaya Nusantara ini ada sesuatu kandungan yang harus kita pelajari gitu. Karena ilmu leluhur itu dititipkannya kebanyakan dalam hal-hal seperti itu, seni budaya gitu. Contoh relief gitu kan, relief itu dengan bagaimana dia membuat relief yang detail gitu ya, dengan strukturnya, dengan ceritanya, dengan apapun kemegahan candi gitu ya, itu harus
dijelaskan, apalagi bisa dibahasakan ke dalam bahasa yang lebih mudah untuk generasi saat ini gitu ya. Dan bisa memahami apa esensi pesan dari leluhur kita, bagaimana kehidupan ini harus berjalan gitu kan. Nah, ini bisa dibahasakan sedemikian rupa, akhirnya generasi saat ini tidak meninggalkan filsafat-filsafat atau ajaran atau wejangan atau ageman eh, apa ya atau tata laku lah dalam kehidupan sebagaimana leluhur kita sudah siapkan gitu ya. Dan ini kita kan sudah meyakini gitu kan bahwa tidak mungkin ada gitu leluhur satupun yang ingin anak cucunya celaka gitu kan. Jadi leluhur kita, saya yakin sudah menyiapkan hal-hal yang lebih baik gitu untuk anak cucunya gitu. Inilah yang ingin disampaikan oleh, kalau saya membacanya ya, oleh Kang Deddy gitu. Oleh Kang Deddy ini banyak hal gitu ya dalam pemikiran, terlebih dalam filsafat Sunda gitu ya, yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Bagaimana berpikir secara terstruktur baik gitu ya dalam kehidupan gitu, dalam segala elemen. Ini hampir dibuka gitu oleh Kang Deddy. Jadi detail lah ibaratnya seperti itu. Ya mungkin kita akan kembali dalam kajian berikutnya. Kita akan membahas tentang bagaimana tentang keyakinan ya Kang Deddy ya. Simbol ya mungkin ya, simbol dari apa yang dipakai Kang Deddy atau tingkah lakunya atau kebijakan politiknya. Kita akan bahas lagi deh nanti. Kita cukupkan dulu kajian hari ini. Kita ketemu lagi besok dalam kajian selanjutnya dalam menyelami pemikiran Kang Deddy. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah hadir, warga-warga Jawa Batara Surya, semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kaula nuwun, rahayu, 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 satung dumadi. Terima kasih. Dadah.